Habib punya istri 3. Istri pertama orang Dompu, anak 6. Istri kedua orang Surabaya, anak 6. Keduanya Syarifah. Saya istri ketiga, anak saya 7. Dan cucu saya jalan 14 orang. I still look good, right? Nobody knows that he is my son. Jadi Habib Hasan itu awet tua, saya awet muda. Itu aja. Kalau semua hard copy dan soft copy di seluruh dunia dimusnahkan, bakal ada lagi nggak Bible? Enggak. Enggak, kenapa? Enggak ada yang inget ya? Enggak ada yang hafal. Ya sempet, ya di si Adi bahas sih. Terus katanya kalau Al-Quran itu bisa dihafal. Quran, mushaf Quran, dalam bentuk kitab buku seperti ini, mushaf, itu kan hard copy. Soft copy-nya ada di handphone, ada di komputer, di seluruh dunia, dimusnahkan. Bakal ada lagi nggak? Nggak sampai 3 hari udah jadi. Karena jutaan orang menghafal Quran. Kalau ini hafal? Enggak, saya nggak hafal. Saya masuk Islamnya udah umur berapa? Yang paling bagus menghafal Quran tuh dari anak-anak. Bisa, oh nggak semua orang. Bukan karena sering baca, bukan. Sekarang gini enggak, intinya. Kita sholat aja, itu pasti membaca Al-Quran. Oh lama-lama Iya. hafal. Seperti itu contoh simpelnya. Iya. Mendengar ayat. Cuma itu kenapa? Ini kalau di Kristen kayak sepotong-sepotong doang gitu ya. Aku tadinya masih ini, cuma waktu itu di rumah dia lagi ngobrol sama siapa ya? Tahu-tahu lagi ngobrol sama tetangga atau apa, terus dia bilang, iya ibu saya udah umur 90 apa 100, nggak bisa baca tulis tah. Tapi dia inget Al-Quran. Iya. Aku kayak, oh bener ya? Bener, bener. Bahkan anak 5-6 tahun bisa hafal Quran, cover to cover. Bahkan anak autis pun bisa hafal Quran, cover to cover. Apa karena Al-Quran dibaca berulang-ulang? Kalau Alkitab enggak Bukan, gitu kok. bukan, karena Quran itu murni firman Allah. Kalau ini kan karangan manusia. Nanti kalau mau bukti, saya bisa bawa satu tempat. Kita kan punya rumah Quran. Sudah ada 5 orang yang hafiz Quran, santri kita. Bisa saya temukan, siapa? Intan bisa baca Quran dari ayat mana saja. Nanti dia bisa terusin. Gitu. Dia hafal, ada yang jiadah, ada yang mutkin gitu. Kalau jiadah dia udah hafal tapi belum bisa random. Tapi kalau mutkin dia hafal semua dan dia mutkin. Apa dia random. Dia bisa meneruskan dari ayat mana saja. Gitu. Nah, itu bedanya Quran dan Bible. Quran diturunkan Allah SWT dan dijanjikan untuk dijaga oleh siapa? Oleh Allah SWT. Pakai apa? Pakai soft copy-nya manusia, otak manusia. Dijanjikan dijaga sampai kapan? Sampai kiamat. Kiamat sama kayak Bible ya. Kalau akhir zaman juga katanya Alkitab bisa hilang kan isi. Maksudnya Adi juga bilang kalau akhir zaman Bible Al-Quran juga hilang ya. Tapi hafalan gak akan hilang. Ya. Karena dijaga dengan soft copy. Dijaga dengan software manusia gitu. Nggak wajib hafal Quran. Tapi kalau orang sampai hafiz Quran, itu dia sudah dianggap sebagai keluarganya Allah. Nah, siapa orang yang nggak pengen gitu. Ya memang khusus. Udah dipilih lah istilahnya. Ya. Jadi kalau ada anak kecil hafal Quran, apalagi mungkin seorang syekh nih atau ustadz atau mufti ngelihat anak kecil hafal Quran, syekh ini akan pegang tangan anak itu dicium. Terus sampai begitu. Jadi artinya apa? Ya sama aja kayak kita cium keluarganya Allah tuh. Gitu. Hafal Quran. Berarti si ibu itu pilihan juga ya.
Dia karena sering baca jadi Bisa ngasih Ini udah pulang dari tadi. Pulang dari suaminya lah. Gitu. Ada lagi? Bertanya? Udah. Cukup? Aku pengen nanti hubungin Cik Christine Cik Christine. karena masih ada kayak kok bisa gitu. Tadi kan sudah jawab. Bahasa roh itu hanya inovasi. Inovasi dari sekte tertentu, udah itu aja. Kan buktinya sekte, banyak sekte lain kan tidak bahasa roh. Anehnya di situ. Itu. Kalau memang Roh Kudus itu ada, dan Roh Kudus itu satu, harusnya semua sekte Kristen bisa bahasa roh. Harusnya. Bagaimana kita bisa bilang Roh Kudus itu ada dan cuma satu? Bible-nya aja beda-beda. Kitabnya. Simpelnya seperti Alirannya juga beda-beda. Simpelnya gitu. Gak usah cek Kristen, saya juga bisa jawab. Kristen duduk di sini saya tanya, lu dulu belajar gak Kristen? Oh enggak, ikut-ikutan aja. ngaku seperti itu ya. Supaya dianggap religius atau dekat dengan Tuhan, ya udah, kan ada aja orang caranya gitu lah. Oh dia itu bahasa roh itu. Setiap orang Kristen yang aliran GBI saya tanya, lu dulu belajar bahasa roh gak? Bahkan ada yang bilang gak bisa, dipaksa pun gak bisa. Orang Kristen akan bilang, karena gak dijamah Roh Kudus. Ya kenapa semua sekte gak semuanya bahasa roh? Kenapa cuman karismatik doang? Itu loh maksudnya. Khusus Pak. Iya. Itu doang kelompok. Itu inovasi pemikiran dari sekte tertentu. Jadi beda sekte itu beda, apa yang dikedepankan beda. Nanti dari Calvinis mengedepankan atau percaya tentang predestinasi misalnya. Nanti apalagi yang ini tentang Roh Kudus. Sama halnya kayak satunya pakai persatuan, satunya enggak gitu. Ini sesamping. Jadi kalau Islam itu adalah agama berdalil, dalil itu ayat, hadis dan segala macam. Kalau Kristen agama berdalih gitu. Berdalih. Kenceng amat berdalih. Lu ya, berdalil dan berdalih kan beda gitu. Dalihnya ya. Dalih. Lu ya ngaku kan, setuju kan? Nah, Iya. setiap apa yang beda dengan kitabnya, ya mereka berdalih. Oh itu fashion zaman dulu buat tempat panas, sekarang nggak perlu. Itu kan namanya dalih. Gitu. Les. Kasarnya. Oh itu kan karena hukum Taurat sudah dibatalkan, macam. Tapi Paulus kan nggak sebut babi. Ya babi kan juga makanan. Ya buat lu, buat Yahudi kan bukan makanan gitu. Kira-kira. Ada aja dalihnya gitu. Predestinasi apa kok? Sorry. Takdir. Takdir. Nah di Islam kita juga mengenal takdir. Salah satu dari rukun iman malah. Ya, jadi rukun iman itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, kiamat, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Intan, sebelum lahir jadi manusia, bisa nggak milih lahir jadi keturunan orang Cina? Kenapa? Ada takdir. Nah itu takdir mutlak, gitu disebut dalam Islam. Yang bisa Umurnya udah ditentuin, rezekinya udah ditentuin, jodohnya udah ditentuin. Belum tentu dia loh. Ya. Udah ditentuin. Jangan gitu dong. Itu namanya takdir mutlak, kita nggak bisa rubah. Tapi ada takdir juga yang diusahakan. Mau sukses, ya kerja keras. Mau pinter, ya belajar. Gitu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatnya, kitabnya, nabinya, termasuk Yesus. Di dalamnya juga ada Yesus yang harus kita imani. Tidak sempurna iman seorang Islam kalau tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Baru hari akhir dan qada dan qadar. Ini kan sangat-sangat make sense gitu. Dan semua manusia yang lahir, sebenarnya dia sudah bersahadat sebelum jadi manusia. Roh kita dan jiwa kita sudah bersahadat di depan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Kita dulu udah pernah ditanya, siapa Robmu? Gitu. Siapa penguasamu? Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita lahir,
Orang beda-beda, ada yang lahir di keluarga Islam, ada yang lahir di keluarga Kristen, ada yang lahir di keluarga Hindu, Buddha, dan sebagainya. Ketika dia lahir di keluarga Islam, dia tumbuh besar menjadi Muslim. Tapi ketika dia lahir di keluarga Kristen, dia menjadi Nasrani kan karena orang tuanya. Betul kan? Kapan sadar jadi Kristen? Oh, tiba-tiba gue udah jadi Kristen, karena orang tua gue. Tapi ketika hari ini misalnya, Intan mendengar Islam, menerima konsep Islam, sampai memeluk Islam, sebenarnya Intan tidak pindah agama. Intan kembali kepada fitrah manusia sebagai apa? Muslim. Karena setiap manusia yang lahir, dia sebagai fitrah. Fitrah itu artinya apa? Sifat asal manusia. Sifat asal manusia itu apa? Muslim. Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Bayi lahir bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Cuma bisa oe-oe. Dia menjadi besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Entah orang tuanya beriman atau tidak beriman gitu lah. Itu semuanya adalah tahapan manusia untuk diuji gitu. Dia mau beriman apa enggak gitu. Jadi ketika ada seorang yang bukan Islam, memeluk Islam, dia tidak pindah agama tapi dia kembali ke fitrahnya manusia. Iya, itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Gitu. Kalau mau ya udah lahir di sini. Oh ya, saya setuju. Siapa yang bisa milih? Ah, gue mau lahir di Amerika. Nggak ada yang bisa milih. Setelah dilahirin, kan ingatan itu hilang semua. Iya. Pasti pada masa nanti baru dilihat. Ini lu dulu bilang mau lahir. Ini kenapa orang Kristen yang ngajarin ya? Kenapa orang Kristen yang ngajarin ya? Bingung gue. Iya. Nih, orang daftar nggak daftar, ujung-ujungnya kan diakui nggak diakui. Kalau kita nggak mendaftar di sebuah universitas, kita nggak akan pernah diakui jadi mahasiswa situ kan? Yang bagusnya sebelum daftar, belajar dulu. Biar Ya, lulus. Udah belajar ini mah. Kumlot istilahnya. Masalahnya, siapa yang bisa jamin besok kita masih hidup? Siapa yang bisa jamin? Sekarang kapan Jen? Ayo. Oh iya, aku ini sih kok kan si Adi kan kalau orang luar atau aku kan awal kayak emosi kan kalau dia lagi ngebujuk aku gitu. Kita kan pasti nangkepnya, oh lu ngeracunin gue. Oh si Adi ngeracunin si Intan. Cuma si Adi sempet ngomong sampai hampir nangis juga karena dia ngerasa dia dapet wahyu dari Allah suruh bawa aku ke jalan kebenaran. Dapat wahyu emang lu nabi. Enggak ngomong wahyu saya. Pokoknya dia ada pendamping lah. Dapat kok. ilham, dapet- jangan wahyu lah. Wahyu kayak Kalau wahyu buat nabi. keluar angkatan kedua. Iya aku sebelumnya iya lu nabi ya. Dia bilang bukan aku dia ada pendamping gitu lah. Nama saya Wahyu. Aku berapa kali sih kok pas lagi ngedalamin apa lagi belajar gitu kan aku pas lagi terbang ya kan berapa kali turbulence tuh. Tuh si Adi sempat sampai nangis udah bang. Dia soalnya dapet bisikan waktu aku tinggal tipis nggak tahu apa gitu kan. Terus aku mikir nggak ada karena aku dulu kan sempet berapa kali ke peramal gitu nggak ada yang bilang aku mati muda gitu kan. Bukan masalah mati. Ya tapi dia bilang belum tentu soal mati nggak tahu apa gitu kan. So aku berapa kali turbulence gitu kalau lagi terbang. Ingetnya apa? Nah itu aku di bangku udah pakai seat belt. Aku takut kalau saya turbulence meskipun aku pramugari gitu. Itu kan bener kayak di garis tipis gitulah. Pas udah mau turbulence aku kayak aduh kalau gue mati Tuhan gue siapa gitu. Pas lagi ngedalamin ini aku mengakui kayaknya Allah gitu kan. Sempet tuh kok berapa kali gitu. Nah, cuma belakangan aku agak ini karena itu yang temanku sama yang kesaksian orang mati suri itu. Kemarin sempat turbulence lagi aku kayak kayaknya Yesus deh gitu. Aku masih nyebut-nyebut Yesus. Iya aku kayak iya. Pokoknya aku mengalami lah kayak detik-detik kayak kita disuruh milih gitu. Kenapa ada orang-orang, terutama orang-orang Kristen, yang masih kuat di dalam otaknya Yesus atau Tuhan Yesus gitu kan? Karena doktrin dari kecil, nggak baca Bible-nya. Doktrin. Bangsa Jerman dulu ketika zaman Hitler, mereka didoktrin apa? Bangsa Jerman adalah bangsa Arya yang superior, lebih unggul.